Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan bahaya listrik dan sumber bahaya listrik. Next. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka kita akan perkenalan. Mungkin bisa mulai perkenalan dari Mas Yusuf. Kenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ibrahimi, bersama dengan Yusuf dengan RP 0520040071. Selanjutnya ada saya Muhammad Riza Ramadhani, biasa dipanggil Rizal dengan NRP 0520040077. Perkenalkan, saya Auliamida Hidayat dengan NRP 0520040093. Oke, itu adalah anggota dari kelompok satu. Mungkin bisa di next. Nah, jadi pada presentasi kali ini ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian bahaya, yang kedua pengertian bahaya listrik, yang ketiga contoh bahaya listrik, yang keempat pengendalian bahaya listrik, yang kelima sumber bahaya listrik, yang keenam contoh sumber bahaya listrik, dan yang ketujuh pengendalian sumber bahaya listrik. Next. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari bahaya menurut peraturan dan ilmuwan. Next. Sebelum kita mengenal bahaya listrik, tentu kita harus paham apa arti dari bahaya itu sendiri. Menurut ISO 45001, mendefinisikan bahaya sebagai sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera dan sakit. Menurut OSAS, pengertian dari bahaya adalah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, baik kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Lalu oleh Siahaan yang mengatakan bahwa hazard atau bahaya adalah suatu kondisi atau keadaan yang dapat menimbulkan atau memperbesar kemungkinan terjadinya kerugian. Lalu yang terakhir, menurut Tranter, bahaya itu adalah potensi dari rangkaian sebuah kejadian untuk muncul dan menimbulkan kerusakan atau kerugian. Nah, dari sini dapat kita lihat ya, definisi dari bahaya itu berbeda-beda. Tapi intinya adalah bahaya itu merupakan suatu aktivitas atau sumber yang berpotensi menyebabkan cedera atau penyakit di suatu lingkungan kerja. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Untuk selanjutnya yaitu pengertian bahaya listrik. Bahaya listrik adalah bahaya yang timbul sebagai akibat adanya energi listrik. Listrik dapat menimbulkan bahaya berupa hubungan pendek, kebakaran, dan sengatan listrik. Bahaya listrik hanya dapat timbul ketika manusia menjadi penghubung antara pembumian dan penghantar listrik. Korban dari bahaya listrik umumnya adalah para tenaga kerja yang mengadakan pekerjaan di bidang kelistrikan. Untuk yang ketiga yaitu contoh bahaya listrik. Terdapat 4 contoh bahaya. Pertama yaitu kebakaran. Energi listrik akan menimbulkan panas. Dan apabila panas ini berlebihan, maka akan mengakibatkan isolasi dari kabel listrik menjadi rusak, yang bahkan akan timbul api yang dapat menjadi kebakaran. Yang kedua yaitu peledakan. Pusat distribusi listrik seperti di SWGR dan MCC, semua breaker atau kontraktor sudah dirancang untuk dapat mengatasi jika terjadinya kelebihan beban ataupun short circuit. Tetapi oleh suatu hal dapat terjadi ledakan pada breaker kontraktor ini yang disebabkan oleh cara pengoperasian yang salah. Misalnya, breaker atau kontraktor motor di MCC
4160 volt, jenisnya tidak boleh di switch off pada keadaan yang masih ada beban. Yang ketiga yaitu radiasi. Unit-unit pembangkit listrik atau disebut listrik tegangan tinggi sudah pasti ada radiasi yang diakibatkan oleh arus induksi dari kawat penghantarnya. Sampai saat ini, efek radiasi listrik terhadap sel-sel penting dalam tubuh manusia masih diperdebatkan oleh pakar kelistrikan apakah berbahaya atau tidak. Yang keempat yaitu kematian. Jika seseorang terkena sengatan arus listrik, maka orang itu hanya mampu bertahan sekitar lebih 3 menit dengan besarnya arus listrik yang mengalir di tubuhnya sebesar 0,4 ampere dan tidak dapat ditolong lagi. Yang keempat yaitu pengendalian bahaya listrik. Yang pertama yaitu meyakinkan bahwa isolasi kabel tidak terkelupas atau pecah. Kedua, apabila menjalankan salah satu motor, kemudian motor tersebut trip kembali, sebaiknya hanya kita melakukan maksimum 2 kali untuk meresetnya dan segera kita informasikan kepada kru untuk mengecek atau memperbaikinya. Yang ketiga yaitu apabila terjadi kebakaran, segera isolasi daerah yang terkena dan gunakan alat pemadam kebakaran yang sesuai untuk memadamkannya. 2. Peledakan. Yang pertama yaitu yakinkan dulu jenis breaker atau kontraktor yang akan kita switch off, dan apabila dikehendaki harus menyetop dulu motornya dari breaker atau kontraktornya. Radiasi. Menurut pakar kelistrikan yang setuju bahaya radiasi listrik, batas aman bagi kita pada jarak 3 meter dan berada selama 4 jam terus-menerus pada lingkungan yang terjangkau radiasi. Kematian. Pertama, jangan mencoba memegang kabel listrik terbuka jika kabel itu masih dialiri oleh listrik. Kedua, harus mematikan sumber arus listriknya apabila ada maintenance yang akan bekerja pada peralatan listrik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah sumber bahaya listrik. Yang pertama ada kejut listrik, yaitu stimulasi fisik yang terjadi ketika arus listrik mengalir melalui tubuh manusia. Yang kedua adalah panas dari listrik. Energi listrik menghasilkan panas, dan apabila panas ini berlebihan, maka listrik ini menyebabkan melelehnya kabel maupun steker. Selanjutnya ada medan listrik. Penggunaan listrik yang tidak sesuai dengan kapasitas dapat menyebabkan terjadinya konsleting. Selanjutnya adalah contoh sumber bahaya listrik. Yang pertama ada konsleting. Adanya aliran listrik yang menyimpang dari garis kabel yang telah terpasang, menyebabkan aliran arus listrik akan melalui jaringan yang lebih pendek dari seharusnya. Yang kedua adalah kebakaran. Karena energi listrik menimbulkan panas, terus apabila panas ini berlebihan mengakibatkan isolasi dari kabel listrik menjadi rusak, yang bahkan akan timbul api yang dapat menjadi sebuah kebakaran. Selanjutnya adalah pengendalian sumber bahaya listrik. Yang pertama konsleting, yaitu memakai perangkat listrik yang berstandar SNI. Rutin memeriksa kondisi perangkat listrik, membatasi beban listrik, dan selanjutnya ada mengganti MCB apabila terdapat rangkaian listrik berlebih. Selanjutnya pengendalian kebakaran. Yang pertama adalah cek isolasi kabel dalam kondisi baik atau tidak. Selanjutnya ada mereset motor, menginformasikan kru untuk memperbaikinya. Selanjutnya ada menggunakan alat pemadam yang sesuai dengan kebakaran yang terjadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.